saya kayak apa. Oh iya, ini saya belum bikin itu ya, belum bikin di LMS ya, ntar masukin LMS deh. Saya belum sempat ya. Kan sambil share screen aja. Nah, apakah sudah terlihat RPS? Sudah ya. Ini RPS saya kira-kira nanti ini tak masukin ke LMS, sehingga Anda bisa buka-buka lah. Jadi public finance itu terdiri atas dua topik besar itu ya. Topik expenditure dan topik revenue. Expenditure itu kita ngomongin masalah duitnya mau dipakai apa sih gitu. Revenue kita ngomongin duitnya dapatnya dari mana sih. Expenditure ini akan kita bicarakan sebelum UTS. Revenue kita bicarakan setelah UTS. Pertemuan pertama ya hari ini kita akan santai-santai saja. Kita lebih banyak overview mengenai public finance itu apa. Ini harusnya sudah, ini sebetulnya pelajaran sudah Anda sudah lulus ini, mata kuliah ilmu ekonomi mikro sama makro kan sudah lulus ya. Dulu mikro yang ngajar siapa? Itu Tiara yang ngajar siapa Tiara? Mikro sama makro? Kalau nggak salah saya sama Pak Teguh, Pak. Teguh Warsito. Dua-duanya? Mikronya lupa, Pak. Wah, bagaimana ini? Waduh. Afan tuh sama siapa? Makro sama mikro. Kalau mikro sama Pak Teguh, Pak. Makro sama Pak Arif Nugrahanto. Oke, sip ya. Berarti ini adalah nanti besok kita akan overview beberapa prinsip dasar yang akan dipakai selama Anda mempelajari mata kuliah public finance. Memang namanya finance, tapi sebenarnya bukan finance ini mata kuliah ini. Ada beberapa orang yang tidak menyebut finance, ada yang menyebutnya sebagai ekonomi publik, public economics. Karena sebenarnya bukan public finance, bukan finance sebetulnya. Nanti minggu depan kita akan melihat beberapa prinsip dasar yang sebetulnya sudah Anda pelajari ketika Anda belajar ilmu ekonomi mikro / makro beberapa tahun yang lampau. Lama sekali beberapa tahun yang lampau. Itu pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga kita akan melihat tentang apa yang disebut dengan eksternalitas. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melihat contoh bagaimana ekonomi pasar itu mengalami kegagalan. Nah, market failure itu bahasa ini. Pada pertemuan ketiga, kita sudah memulai presentasi. Presentasi pada pertemuan ketiga adalah materi di pertemuan ketiga. Jadi kalau kita pertemuan ketiga itu 2 minggu lagi, nah itu tentang eksternalitas, berarti presentasi pada pertemuan ketiga adalah tentang eksternalitas. Di sini dibilang contohnya adalah speaker masjid atau merokok. Jadi topiknya nanti kita bisa sepakati belakangan apa, serah Anda mau presentasi apa. Nah, kayak gitu. Jadi intinya adalah kita melihat, loh tapi kan belum diajarkan Pak. Loh, bagaimana? Nah, bagaimana? Ini justru merupakan sarana untuk Anda belajar. Mungkin ketika saya kuliah di Australia, itu yang kita diskusikan di dalam, ketika di kelas itu isinya, dosen itu isinya tidak lagi menyampaikan materi. Ya mungkin kalau kita di STAN kan isinya selama di kelas itu kita menyampaikan materi ya biasanya. Dosen menyampaikan materi, terus mahasiswa ngikuti gitu kan, slide. Gitu. Nah, makanya mahasiswa banyak kan ngapalin slide. Adit, lo ngapalin slide nggak, Adit? Kenapa, Pak? Lo ngapalin slide nggak? Enggak, Pak. Oh enggak, oke sih, bagus lah. Yakin lo nggak ngapalin slide pas ujian? Lebih ke perhatiin tata letaknya gitu, Pak, biar kalau kontrol F ingat lah. Luar biasa. Ini lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi, ya oke. Nah, ini apa namanya? Di pertemuan ketiga ini
setiap pertemuan, mulai dari pertemuan ketiga akan ada presentasi. Nah, presentasi itu adalah tentang materi di pertemuan itu. Seperti saya sampaikan, ketika saya kuliah di Australia, maka selama di kelas itu tidak lagi membicarakan materi. Kelas itu isinya tidak menerima. Karena asumsi dosen ketika di kelas adalah mahasiswa itu sudah membaca materi. Asumsinya itu. Ini kan juga dulu ketika saya masih SD, SMP, SMA, juga begitu tuh. Jadi kita itu disuruh sama guru malam sebelumnya itu membaca materi. Malam itu membaca materi. Itu sih. Dan ini kita akan berupaya melakukan. Apakah presentasinya kelompok? Enggak, presentasinya adalah individual. Apakah cukup waktunya? Ya, tidak semua orang akan presentasi. Yang presentasi siapa akan saya tunjuk secara random saja. Jadi, misalkan hari ini, kalau saya biasanya senang pakai Anda familiar, Anda menggunakan Excel ya, familiar pakai Excel ya. Lo familiar nggak, Ellen? Dewi. Familiar sering pakai Excel kan? Pernah pakai rumus run between nggak? Ada formula di Excel namanya run between. Itu mengenerate angka secara acak dari 1 sampai dari angka minimal sampai angka maksimal. Kalau kita ada 30 orang ya, nanti saya akan bikin run between 1 sampai 30. Nanti siapa yang nongol di situ dia yang beruntung. Jadi seperti itu, presentasinya adalah individu. Itu terus kemudian apa lagi nih? Topik keempat tentang barang publik. Ya, barang publik ini public goods, bangsanya kayak jembatan, terus apa lagi? Keamanan gitu-gitulah ya, public goods. Metodenya tetap sama. Kemudian topik kelima desentralisasi fiskal. Ini adalah sebagian pengalian sebagian hak untuk memajaki slash hak untuk melakukan spending dari pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Kita akan melihat beberapa contoh bentuk desentralisasi fiskal itu seperti apa. Nomor 6, pertemuan ke-6 ini barangkali yang agak ribetnya karena di sini di tempat kita ini di Indonesia ini agak susah. Nah, ini yang temanya di sini adalah tentang asuransi sosial. Asuransi sosial itu sebetulnya mirip-mirip dengan BPJS sebetulnya. BPJS. Kalau di sini dibilang contohnya adalah uang pensiun bagi non ASN. Nah, ini bukan, ini sebetulnya lebih pasnya ke social security. Ini sebetulnya lebih kepada jaminan kesehatan, asuransi sosial. Jadi arahnya ke BPJS. Nah, yang terakhir, pertemuan terakhir kita ada kuliah umum. Kuliah umum ini adalah tentang bagaimana penerapan yang nomor 6 ini di Indonesia seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kita hari ini pada mata kuliahnya kita ada 2 kuliah umum ya. Yang pertama adalah ini. Nanti yang terakhir itu, yang kedua itu kita membicarakan tentang manajemen utang di Indonesia. Nah, ini kan utang. Ini menarik karena nanti kita akan melihat sebagai penerapan dari yang nomor kita selain untuk ya sebelum UTS kita itu ngomongin expenditure. Nah, ngomongin expenditure itu belanja. Setelah UTS kita ngomongin penghasilan. Penghasilan kita dari mana aja nih? Ya, ini ada 2 kelompok besar, yaitu dari pajak dan utang. Nah, nanti bagaimana itu perimbangan antara pajak dan utang itu? Makanya nanti di akhir mata kuliah kita di pertemuan ke-15 akan kita ada kuliah umum lagi yang membicarakan tentang utang. Tentunya kita akan mengundang DJPPR. Nah, mereka adalah lembaga yang tupoksinya ngurusin masalah utang. Ya, 60 itu berapa? B ya?
Di minus ya? Puluh berapa sih nilainya? 60? Nilainya kategorinya apa sih? Saya nggak hafal. Apa jam? 60 jam? Kayaknya C deh Pak, C C plus ya? deh. Oke. C ya? C plus ya? Oke. Ya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai aktivitas yang signifikan, berharap saja dapat C plus. Dengan asumsi Anda nilai UTS dan nilai UAS dapat 100%, which is unlikely. Nah, jadi ini aktivitas mempunyai bobot yang besar. Jadi itu harus dipertimbangkan. Ada yang ingin ditanyakan di RPS? Kira-kira? Itu rencana kita 1 semester ke depan ini, semester ini. Tidak ada? Arya jelas, Arya? Clear? Jelas, Pak. Jelas ya. Nanti ini tawarkan ke LMS supaya Anda bisa lihat-lihat ya. Sekarang kita akan masuk ke materi aja ya. Hari ini kita belum ada presentasi, belum ada apa-apa, kita ngobrol aja. Kita hari ini akan melihat overview tentang public finance itu apa sebetulnya. Saya akan share screen aja. Nah, ini slide juga seharusnya ada di mana? Di LMS, tapi belum saya share. Masuk gambaran umum. Sudah terlihat ya? Bisa, Pak. Saya, oke, sip. Apa itu public finance sebetulnya? Apa itu? Menurut Anda apa itu public finance? Arif? Apa itu public finance, Arif? Menurut Arif? Pengaturan keuangan negara, Pak. Pengaturan keuangan negara. Maksudnya gimana, Arif? Gimana cara dapat duitnya, terus gimana cara ngeluarin duitnya. Gimana dapat duitnya dan gimana caranya ngeluarin duit. Oke. Menurut Arif. Kalau Mutiara? Kalau menurut saya keuangan publik itu lebih ke peran pemerintah untuk mengelola keuangan, jadi seperti itu. Peran pemerintah untuk mengelola keuangan, gitu ya? Kira-kira gitu ya? Iya, Pak. Oke, peran pemerintah untuk mengelola keuangan. Zafira? Iya Pak, menurut saya keuangan publik itu adalah lebih ke pengelolaan perekonomian oleh pemerintah, Pak. Pengelolaan perekonomian, ini luas sekali pengelolaan perekonomian. Tapi ada yang bilang bahwa dapat duitnya dari mana nih? Terus duitnya mau saya pakai apa nih? Terus kemudian ada yang bilang juga, oh ngelolanya gimana nih? Tapi ada juga yang bilang bahwa ngelola ekonomi, wah ekonomi luas sekali. Ternyata jauh lebih luas dibandingkan dengan cakupan public finance kelihatannya. Satria, apa menurutmu Satria? Lebih ke pengelolaan keuangan pemerintah, Pak. Pengelolaan keuangan pemerintah. Oke. Ya. Itu tentang public finance. Tapi sebetulnya kalau saya boleh mulai dari jadi gini Mas. Pada tahun 80-an, ini saya akan cerita keluarga saya. Saya itu kan lahir tahun zaman saya itu SD, itu sekitar tahun 80-an itu. Itu zaman saya SD. Kelas 1 SD itu tahun 80-an SD. Itu waktu saya masih kecil ya zaman SD itu. Di tempat bapak saya, di rumah saya itu ada beberapa ada satu orang yang ngenger. Wah. Ada tahu istilah ngenger nggak sih? Ngenger. Lu tahu nggak, Iqbal? Ngenger itu artinya apa ya? Jadi
Nggak tahu Pak Gubernur. Nggak tahu. Ini kata-kata jadul banget nih soalnya. Ngenger itu ikut numpang hidup di rumah bapak saya, numpang hidup. Jadi kalau zaman dulu itu sering ngenger, itu sering orang tuh dingengerin itu sering. Jadi ada si A dingengerin ke si B. Jadi kalau di tempat istri saya juga begitu, di tempat keluarganya istri saya tuh ada malah lebih banyak, ada 5 atau 6 orang yang ngenger di rumahnya istri saya. Kalau di tempat saya cuma 1, bapak saya tuh cuma menerima 1 orang tempat dia ngenger. Tujuannya apa dingengerkan itu? Ya, tujuannya adalah supaya kadang-kadang orang yang ikut ngenger itu biasanya dia tuh berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dengan dingengerkan itu diikutkan orang, harapannya dia akan disekolahkan. Nah, disekolahkan, terus bisa ikut makan, ya pokoknya ya segala macam lah. Jadi intinya adalah supaya dia itu kalau dia tetap ikut orang tua, dia tidak akan bisa sekolah karena ongkosnya nggak ada. Nah, makanya dia dingengerin supaya dia bisa sekolah, bisa makan lebih taraf hidupnya lebih naik. Terus sebenarnya saya pikir nggak naik juga ya kan, karena saya juga bukan berasal dari keluarga berada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu tentang ngenger. Jadi diikutkan. Kalau di tempat bapak saya cuma 1. Harapannya seperti itu. Jadi dia menyengarkan di situ, mungkin ikut sekolah, supaya disekolahin. Imbalannya adalah dia bantu-bantu kerjaan di rumah. Karena di tempat bapak saya itu dia punya ada sawah, gitu ya. Tapi nggak mungkin kan anak kecil suruh ke sawah kan. Ya, paling disuruh bantu bawain, kalau ada orang kerja di sawah dia bawain kalau makan siang itu dibawain ke sana. Paling itu aja. Atau dia suruh bantu bersih-bersih rumah. Atau dia suruh bantu ngasih makan ayam, ngasih makan. Dulu ada ayam, ada bebek, ada angsa gitu ya. Paling suruh ngasih makan ayam, ngasih ngandangin itu. Kalau bebeknya telur ya suruh berburu telur bebeknya itu di mana. Kalau pagi keluarin, kalau sore suruh ngandangin. Biasanya kalau ayam kan nggak usah dikandangin juga, dia kalau sore biasanya dia masuk kandang sendiri kalau ayam. Bebek yang jadi perhatian. Nah, itu ngenger tuh seperti itu. 1 orang di tempat bapak saya, di tempat istri saya ada lebih banyak lagi. Kalau 1 orang saja tidak masalah. Nasinya ya berapa sih? Paling juga ya paling berapa sih? Enggak banyak. Tapi kalau semakin lamanya ikut ngenger, semakin banyak bagaimana? Nah, ini adalah cerita tentang perkembangan kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam itu sekitar tahun 1500-an. 1500-an itu dimulai sebetulnya dari Majapahit. Majapahit dia runtuh pada zaman Brawijaya karena ada macam-macam masuknya Islam dan seterusnya. Pindah ke Demak. Demak kemudian juga mengalami kemunduran. Akhirnya pusatnya pindah ke Pajang. Pajang itu kalau sekarang ya sekitar daerah Kartosuro gitu ya. Ada yang dari Solo enggak? Dari daerah Solo itu. Di Pajang itu pusatnya di Kartosuro. Kemudian Pajang mulai kemunduran, ya hanya bertahan satu raja saja, yaitu Hadiwijoyo itu. Dia mengalami kemunduran, kemudian pusatnya berpindah ke Kota Gede. Kota Gede itu dulu bukan kota gede, tapi dia sebetulnya adalah hutan, namanya hutan Mentau, yang diberikan kepada jadi ketika ada perseteruan antara Hadiwijoyo dengan siapa sih? Dengan lupa saya itu. Nah, itu yang membantu dia itu diberikan hadiah. Nah, salah satunya adalah orang namanya Gede Pemanahan, itu diberikan hutan, namanya hutan Mentau. Nah, hutan Mentau ini ya namanya juga hutan, kemudian dibabat. Ada dibabat, terus dia bikin padukuan itu. Kemudian orang makin lama makin banyak yang ikut ke situ. Karena dia dengar kan, dengar di daerah-daerah subur. Mentau. Sekarang kalau Mentau itu kota gede sekarang. Di daerah Jogja. Itu subur daerahnya. Orang pada datang ke situ. Orang datang itu berharap apa? Berharap karena dia pengen meningkatkan penghidupan dia.
Sama seperti orang yang ngenger di tempat bapak saya tadi, ingin meningkatkan taraf hidup dia, makanya dia ngikut di situ kan, ikut di situ, makan di situ, bantu-bantu gitu. Orang yang datang ke Mentau itu juga pengen meningkatkan taraf hidup dia, ngenger ke gede pemanahan tadi. Ya, terus sebagai imbalannya apa? Dia babat alas, memperluas wilayah, dan dikasih wilayah. Nih kamu di sini silakan babat alasnya, hutannya silakan dibabat, jadiin sawah, bikinin rumah. Nah, terus silakan bercocok tanam. Nah itu, semakin lama semakin banyak kan. Sebagai imbalannya apa? Sebagai imbalannya, kamu silakan bercocok tanam di sini, silakan. Nanti kamu tak bantu. Kalau ada rampok, ya kalau ada ini kan masih hutan belantara ya, rampok pasti banyak. Saya yakin pasti banyak. Ada macan, pasti saya yakin sampai sekarang pun juga macan masih banyak. Itu nanti keamanannya akan disediakan oleh si Mataram itu. Nah, makanya ada prajurit itu yang mengamankan daerah. Imbalannya seperti itu. Jadi dengan begitu dia bisa bercocok tanam, dia bisa nanam padi, setelah padinya panen dia dijual. Supaya dia bisa nanam padi dengan enak ya ada tentara yang jagain, prajurit yang jagain. Nah, semakin lama ini semakin banyak. Semakin lama semakin banyak. Kalau masih ketika yang datang masih sedikit, ya enggak apa-apa. Yang ngongkosin prajuritnya ya di gede pemanahan aja karena dia kan orang kaya. Bekas orang kepercayaan di Sultan Demak itu, Sultan Pajang itu orang kaya dia. Orang kaya. Tapi ketika sudah semakin lama semakin banyak, tentunya prajuritnya juga harus semakin banyak kan. Orang yang harus dia bantu juga semakin banyak. Duitnya nggak cukup lagi. Gitu. Nah, akhirnya dia minta tolong tuh orang itu untuk yang dia bantu keamanannya. Kamu panahnya berapa? Oh, panahnya saya 1 ton, Pak. Oh, 1 ton berarti sebagian kasih saya dong. Yang 10% kasih saya. Nah, akhirnya dia yang 90% dia jual, yang 10% disetor di pemanahan. Dipakai apa sama gede pemanahan? Dipakai untuk kebutuhan dia sendiri kan? Dimasukin ke dalam gudang, ke lumbung padi, terus padinya itu nanti kalau sudah ngumpul, kan petaninya bukan hanya satu kan, banyak kan. Jadi yang setor 10% itu banyak banget. Ngumpul padinya dijual. Sebagian untuk kehidupan si gede pemanahan sendiri, sebagian lagi untuk ngongkosin tentaranya tadi, ngongkosin prajurit. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin besar. Kebutuhannya semakin lama semakin kompleks, bukan hanya prajurit saja. Ternyata ketika banyak sawah, itu sawah juga perlu pengairan. Perlu pengairan. Nah, bagaimana nih? Ya berarti harus dibikin, gimana caranya supaya airnya itu di sawahnya itu bisa kena air terus. Kalau enggak nanti nggak bisa panen. Oh, nggak bisa panen, orangnya kabur dari pergi dari Mataram, dari kota gede pergi. Kalau orangnya pergi dari kota gede, yang rugi ya Mataram sendiri. Mengapa? Karena 10%-nya hilang. Dia kehilangan 10%. Maka dia mempunyai insentif, ya bahasa ekonominya begitu. Mempunyai insentif untuk menjaga supaya orang yang sudah datang itu tidak pergi. Tetap stay di situ. Dan kalau bisa malah semakin banyak orang yang datang. Nah, makanya dia selain keamanan, kasih itu air. Kasih itu bantuan pupuk. Kasih itu bikin pasar di situ supaya orang bisa cepat jualan di situ. Itu semua butuh biaya. Itu semua semakin lama semakin kompleks. Nah, semakin lama semakin kompleks. Nah, ini disinilah kemudian mulai dia mikir, nggak cukup nih kayaknya kalau saya hanya memberikan bantuan berupa air sama anu doang nih, air sama keamanan aja nih. Saya harus bikin pasar. Supaya dia bisa jualan di sini. Ternyata dia nggak cukup juga kalau bikin pasar. Saya mesti bantu dia untuk nyiapin ini nih, karena orang itu kan sawahnya luas ya. Ini bagaimana caranya supaya orang ini bisa bawa keluarganya ke sini, bisa ngajak keluarganya sini. Berarti apa nih? Saya juga harus nyiapin rumah nih. Saya harus menyiapin rumah. Jadi yang aslinya dia cuma bara,
satu orang saja cukup gitu. Sekarang dia sudah nggak cukup lagi mikirin barang. Dia harus mikirin rumah atau orang yang datang ke situ. Karena dia kan pasti punya anak ya, punya istri. Kalau ada suami istri kan, apalagi kalau nggak ada anak kan. Karena kan kalau siang kan kerja di sawah ya, kerja di sawah. Kalau malam dia ngapain kan nggak di hiburan. Zaman dulu belum ada Netflix itu, apa hiburannya kan? Ya dia campur sama istrinya. Kalau dia campur sama istrinya, hasilnya anak. Berarti nggak mungkin kalau di bara, dia mikirin rumah. Jadi harus mikirin rumah nih, karena ada keluarga. Kalau sudah anak berarti apa nih? Berarti harus mikirin pendidikan anaknya. Jangan sampai anaknya ini dia nanti tidak bisa bodoh gitu. Jangan sampai anaknya bodoh. Jadi dia harus mikirin sekolah anaknya. Nah, seperti itu. Lama-kelamaan dia semakin. Berarti apa nih? Ketika dia mikirin tentara, prajurit yang jaga keamanan, prajurit yang ngusir perampok, dia mikirin masalah bangun pasar, dia mulai mikirin masalah bangun rumah, dia mikirin masalah irigasi, dia mikirin masalah bendungan, dia mikirin masalah sekolah anak, dia mikirin masalah macam-macam. Semua ini butuh apa nih? Butuh apa, Fakir? Dana, Pak. Duit, Pak. Butuh duit. Butuh duit. Semuanya spending. Spending. Itulah yang namanya expenditure. Nah, ini kalau Anda melihat laporan BKF itu mereka membuat laporan yang mereka sebut dengan tax expenditure. Nah, kata expenditure ini harus dipahami sebagai uang yang keluar untuk melakukan sesuatu. Ya, gaji karyawan, gaji tentara, ongkos untuk bangun rumah, ongkos untuk bangun irigasi, dan seterusnya. Itu semuanya adalah expenditure. Makanya sebetulnya studi tentang public finance itu awalnya mereka itu tidak mikirin masalah yang namanya revenue. Penghasilan mereka tidak mikirin itu. Yang lebih penting bagi public finance itu sebetulnya adalah expenditure. Karena ketika ada orang yang ke tempat Anda itu akan ngongkosin orang itu, expenditure. Anda memegang tanggung jawab untuk ngongkosin orang itu. Itu expenditure. Ya, Anda tentunya tidak bisa dong ada orang yang ikut di tempat Anda terus kemudian dicuekin aja, kan nggak bisa kan? Anda perlu expenditure. Yang penting adalah expenditure. Nah, ini jadi kunci utama dalam public finance itu adalah expenditure. Ya, tadi itu expenditure itu kan butuh uang. Kalau tadi di pemanaan dia awalnya uangnya cukup dari kekayaan dia sendiri, tapi ketika semakin banyak orang yang ngenger di tempat dia, sudah nggak cukup lagi. Dia perlu penghasilan, perlu revenue. Makanya dia minta 10% panennya kasih ke saya. Nah, uangnya diputar itu, dipakai untuk ngongkosin macam-macam. Ini adalah sisi revenue. Ya, kalau di kita mungkin Anda sekarang belajar Anda sudah belajar PPH kan? Anda sudah belajar PPN kan? Anda sudah belajar BBB kan? Anda belajar pajak. Itu adalah sisi revenue. Nanti kita pada paruh kedua dari mata kuliah kita ini, kita akan melihat bagaimana kalau pajaknya sudah nggak cukup lagi untuk nutupin revenue. Ya, kita akan ngomongin utang. Tapi yang penting sebetulnya adalah expenditure sebetulnya. Pengeluaran sebetulnya. Bukan penghasilan. Pengeluaran dulu nih. Pengeluaran datang dulu, baru penghasilan ngikut. Pengeluaran kita datang dulu, ada dulu, baru penghasilan nanti. Cukup apa enggak di penghasilannya nih? Kalau nggak cukup ya kita harus utang. Nah, kira-kira seperti itu. Inti dari public finance itu seperti itu. Nah, karena public finance itu adalah ngomongin masalah expenditure dan ngomongin masalah penghasilan, ya, masalah duit dalam singkatnya kan duit ya. Kita juga harus tahu duit ini asalnya dari mana. Duit ini asalnya dari mana? Dari mana asalnya duit? Dari mana asalnya duit?
Caesar, Hail Caesar. Caesar mana Caesar? Nomor 2 ini ada. Caesar. Wah, ini keren sekali namanya nih ya. Ya, Dapatnya duit dari mana, Bos? dapat duit negara, maksudnya Pak, dari pajak. Ya, pajak dapatnya dari mana dia? Pajak dari orang-orang yang itu, Pak. Yang menumpang itu. Pajak dan utang. Ya, pajak ya dapatnya dari wajib pajak. Wajib pajak dapat duitnya dari mana dia? Dari kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya Bekerja. Misalnya bekerja. Oke, bekerja ini contohnya apa nih bekerja nih? Contohnya. Contohnya bekerja misal bertani, berkebun gitu. Petani berkebun. Ini kayaknya ini lo lahir tahun berapa sih kok contohnya petani berkebun ini? Ini ya bukan contohnya generasi Z ini. Ya, petani berkebun. Nah, ini kayak ini kalau zaman saya SD ditanya dapat penghasilan dari mana? Ya bertani, berkebun, menanam sawah, menanam padi gitu. Saya dulu SD contohnya seperti itu. Saya generasi Z sana juga seperti itu juga. Malu-maluin aja lu. Nah, wajib pajak dapat duitnya dari mana? Dari sektor privat. Nah, sektor privat dia dapat duit. Kan ada sektor publik, ada sektor privat. Sektor privat dia dapat duit. Dari mana dia? Ya, kalau saya bikin konten yang aneh-aneh itu ya, bikin konten aneh-aneh kayak Siskai. Yang tahu Siskai? Wah, ini kayak tadi Cesar dia senyum-senyum aja. Putra senyum-senyum aja nih. Hadi tahu Siskai ya, Hadi ya? Iksan Hadi, tahu ya, tahu Siska ya? Tahu, Pak. Tahu kan? Ya, tahu dia. Siska dapat duit dari mana, Hadi? Dari kerjanya, Pak. Ya iya kerjanya opo dia kerjanya. Nggak mau ngomong. Tanya Diana aja deh. Siska dapat duit dari mana Diana? Dari kerjaannya, Pak, profesinya. Kerjaannya. Jasanya mungkin, Pak. Dia kan jualan konten kan, iya. Iya, Pak. Dia jualan konten. Nggak tahu, ya. Pak. Oh, dirimu senyum-senyum kok nggak tahu. Dia kan jualan konten Siska itu. Sama seperti Atta Halilintar, dia jualan konten juga. Sama seperti Ricis, dia jualan konten juga, dia sama itu. Siska juga jualan konten juga. Dengan jualan konten dia dapat uang. Dengan uang ini dia dipajakin. Makanya kalau ada orang seperti Siska dapat duit banyak, jangan dihujat, dipajakin dia. Karena duitnya bermanfaat itu, bermanfaat. Itu. Ya, dari sektor privat ya, sektor privat. Nah, kalau kita ngomongin sektor privat, maka kita ngomongin Siska itu kan mengapa dia laris? Oh, Sania. Rahma, mengapa Siska laris, Sania? Dia itu Pak, ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya kan? Karena ada orang-orang macam ini, macam Cesar sama macam Hadi ini yang suka konten-kontennya Siska gitu. Iya nggak Sania? Iya Pak. Iya, ada orang-orang macam Cesar sama Hadi ini yang suka konten-konten yang dibuat oleh Siska. Jadi apa? Ada demand di situ. Ada permintaan. Karena ada permintaan dari orang-orang bangsanya Hadi sama Fahri. Fahri kan kayaknya juga suka juga. Jadi lo suka kontennya Siska nggak, Ri? Fahri? Mana Fahri? Oh, hadir, iya. Pak. Hadir ya. Lo termasuk penikmatnya kontennya Siska nggak? Bingung sih Pak jelasinnya Pak. Ada demand dari orang-orang bangsanya si Fahri ini. Ada demand. Karena ada demand, selalu ada supply. Kalau Siska tidak bisa memberikan supply, akan ada Siska-Siska lain yang muncul yang memberikan supply.
Jadi kita membicarakan demand sama supply. Market kita ngomongnya. Kita ngomongnya market. Makanya public finance itu sebetulnya merupakan bagian dari interaksi antara demand dan supply ini. Serius, Bos. Serius. Karena gini, kalau kan dia inget deh, di pelajaran ilmu ekonomi makro sama mikro diinget-inget ya. Itu Anda masih ingat istilah ini nggak? Pasar persaingan sempurna nggak? Masih ingat kan? Lo masih ingat nggak, Tiara? Pasar persaingan sempurna. Lupa ingat, Pak. Waduh, ingat. Minggu depan kita akan lihat lebih dalam lagi tentang pasar persaingan sempurna, mengapa kok seperti itu gitu ya. Tapi gini, public finance itu ada karena yang namanya persaingan sempurna itu omong kosong gitu. Kalau Anda ngomong persaingan sempurna, demand supply, terus ini omong kosong. Itu bohong aja sebetulnya. Bohong aja. Utopia kalau orang bilang. Utopia. Teorinya bagus, tapi prakteknya tuh nggak jalan. Nah, makanya ada yang namanya market failure. Market itu gagal. Nah, public finance ini dia ada untuk membantu supaya yang market yang tidak berhasil tadi itu bisa berhasil, dalam tanda kutip bisa jalan. Nah, contohnya apa nih misalnya? Ya, tadi kan Siska demand, ada demand dari Fahri yang demand kontennya Siska, yang senang dengan konten-kontennya Siska. Ada supply yang dari Siska. Ada demand, ada supply. Cuman kan ada masalah di sini. Ada masalah. Bahwa konten-konten seperti itu sifatnya ngeri-ngeri sedap itu, ngeri-ngeri sedap. Artinya gini, ada di negara kita ada standar moral yang tidak memungkinkan bagi konten provider atau konten creator sebangsa seperti Siska itu untuk menjual barang dagangannya. Lain kalau misalkan Anda di Australia, nggak masalah di Australia. Di Australia prostitusi legal. Jadi kan ilegal. Di Amerika ilegal. Di Australia legal prostitusi. Di Korea legal. Di Seoul itu legal. Jepang legal. Nah, di Indonesia itu ilegal. Makanya di sini ada standar moral yang membuat bahwa konten seperti yang dibuat oleh Siska itu tidak tidak sesuai dengan standar moral. Sehingga apa? Ketika Fahri mau mengakses kontennya Siska, dia pakai VPN. Sehingga lu biasanya pakai negara mana, Fahri? Los Angeles, Pak. LA ternyata dia, Bos. LA dia. Waduh, mainnya di LA dia. Supaya bisa nembus VPN. Wah, kacau di si Fahri ini, payah nih. Tak laporin lo, Fahri lo. Lo kemarin nggak berani ngomong gini kan di pelajaran agama Islam kan? Nah, ini masalah begini. Jadi supply itu bukan terhambat ya. Jadi berhenti tiba-tiba karena memang dia didim tidak bisa. Nah, jadi apa? Sebetulnya karena di sini ada intervensi pemerintah. Ada intervensi pemerintah berupa Kominfo yang memblokir konten dengan kriteria tertentu. Ya, walaupun akhirnya diakali oleh orang-orang licik semacam Fahri ini, yang akali dia. Seolah dia di LA seolah-olah, padahal nongkrong aja di kos-kosan dia kan, waktu rumah aja nongkrong aja dia pencet. Servernya mana nih saya milih nih? Wah, kayaknya LA kencang nih. Kayaknya biasanya Seoul lebih kencang biasanya, Mas. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti apa? Ada intervensi pemerintah. Karena market itu gagal. Nanti akan kita lihat apa yang membuat market itu gagal. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah eksternalitas itu yang membuat market itu gagal. Nah, ini di dalam konteks public finance, jika suatu negara itu dia menganut, kan ada dua kondisi ekstrim ya. Kalau orang bilang kontinum. Ekstrim kiri sama ekstrim kanan nih. Cocok nih. Ekstrim kiri sama ekstrim kanan.
Ekstrem kiri adalah negara-negara seperti Korea Utara, Kuba gitu. Apa ciri-ciri negara seperti Korea Utara atau Kuba atau Venezuela? Apa ciri utamanya? Arya, apa ciri utama negara semacam Korea Utara atau Kuba itu? Dan dalam batas tertentu Venezuela. Mana Arya? Arya Rizky. Arya Rizky? Di mana Arya Rizky? Iya, Pak. Ya, apa ciri negara Korea Utara atau Kuba atau Venezuela? Atau Cina enggak? Itu ya, Pak, yang wajib militer itu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Oh, itu di Korea Selatan juga wajib militer, Bos. Israel juga wajib militer, sama. Dalam itu, Pak, konteks apa nih kira-kira? Dalam konteks ekonomi. Kayak diktator gitu, Pak. Dalam konteks ekonomi, diktator, oke, sip. Setelah diktator dia kenapa? Efeknya apa? Tanya. Kayak semua apapun yang ada di negaranya itu milik pemerintah, Pak. Jadi setelah itu konsekuensinya apa dong? Semua barang milik pemerintah. Konsekuensinya
Kira-kira jelas? 2000 kata aja, nggak usah banyak-banyak. 2000 kata itu kalau satu halaman itu sekitar 600 kata, berarti ya paling 3-4 halaman. Oke, sudah jelas. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Sip ya, jelas ya. Diana, oke Diana? Oke, Pak. Oke ya, oke sip. Dan nanti akan saya buat di LMS itunya, tempat mengumpulkan tugas. Di minggu depan kita presentasikan ya, sip ya. Sekarang terima kasih, mohon maaf, saya korupsi waktu 15 menit kurang lebih. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, sambil saya ngecek sudah benar apa belum portalnya.